sistem politiknya memang harus dirubah. Selama kita masih mempunyai sistem multipartai seperti ini, politisasi agama itu tidak akan bisa kita hindari. Ketika politisasi agama itu sudah bergulir cepat, mengalir kemana-mana, radikalisme itu pasti akan tumbuh kembang di situ. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Diciptakan, bukan bawaan agamanya. Makanya kita bilang radikalisme itu tidak ada agamanya. Itu benar. Memang karena memang agama itu tidak mengajarkan itu. Nah, pemeluknya kemudian berkelindan dengan berbagai kepentingan, dia menciptakan militansi yang berlebih untuk kepentingan politik berbasis agama. Itulah terciptanya radikalisme, ekstremisme, dan terorisme itu. Konsep-konsep martirdom, konsep-konsep mati syahid, jihad, mujahidin dan sebagainya tercipta dari irisan-irisan politik. Semuanya seperti itu pada awalnya. Pada akhirnya apa? Orang bukan hanya mati untuk Tuhan, orang akhirnya mati untuk agama. Ketika sudah mati untuk agama, orang mati untuk pemuka-pemuka agama. Ada radikalisme yang keliru diterapkan di situ. Kalau memang kita mau berpikir radikalisme dalam tataran normatif, seharusnya radikal yang memang mati untuk Tuhan sah-sah saja, tapi bukan untuk kekerasan terhadap orang lain. Tidak ada pelanggaran kemanusiaan di situ. Karena apa? Basis semua agama itu berbasis kemanusiaan dan kedamaian. Ini yang sangat substantif dari semua agama-agama. Tapi dalam konteks akhir-akhir ini, intoleransi, terorisme, radikalisme itu dikaitkan dengan satu agama dalam akhir-akhir ini ya, Mas ya? Dalam dekade inilah, yaitu Islam. Ya. Baik di Timur Tengah, di Afrika, terutama di Indonesia lah, lebih fokus di Indonesia dalam hal ini, kelompok ATI, FPI dan sebagainya macamnya ya, JI segala. Nah, ini ada yang Islam bicara tentang baik, Mas, seperti Mas Islam bicara kedamaian kemanusiaan teman-teman ini. Tapi kemudian FPI dan ini juga mereka bicara Islam juga. Ini memandangnya bagaimana? Saya seorang trio Kristen harus memandang bagaimana ini? Untuk menjawab itu kita harus tahu definisi dari radikalisme itu apa sebenarnya. Ada banyak definisi tentang radikalisme yang hampir semuanya berbeda. Jangankan orang per orang, negara saja dari satu whole entity, satu entitas besar, itu sebenarnya memang definisi tentang radikalisme itu berbeda. Saya saja tadi ketika memberikan satu acara materi, saya dengan sebelah saya berbeda memahami tentang radikalisme. Ada banyak. Daniel Kohler bilang lain lagi, Scott Atran definisinya lain lagi. Ada Farah Pendit, ada Cambridge University, ada Golden Gate University. Ada banyak sekali teori-teori tentang definisi radikalisme. Tapi kalau saya sebagai orang Islam dan juga menurut saya cocok, ada satu definisi yang diterangkan oleh salah satu pemikir Mesir, akademisi Mesir, namanya Syekh Usama Said Al-Azhari. Dia bilang begini, ketika orang sudah mendevaluasi negaranya, itu sudah radikal. Sederhana. Kalau saya bilang sekarang, mengapa FPI itu saya anggap radikal, dan saya tulis ini berkali-kali, karena kalau kita baca ADART-nya, tidak ada satupun menyebut nama Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, nggak ada. Satu, cita-citanya menciptakan negara Indonesia menjadi daulah Islamiyah khilafah minhajin nubuwah, itu jelas. Yang kedua, cita-citanya mati syahid. Cara berjuangnya dengan cara jihad. Bahkan penjara dianggap uzlah. Uzlah tahu? Uzlah itu menyepi. Artinya apa? Gerakan-gerakan berbasis kekerasan radikal, ekstrim, dan teror ini bagi FPI ini dianggap sebagai satu jalur perjuangan. Jalur menuju Tuhan ini ya. Ini makanya kalau ada orang bilang FPI itu radikalnya di mana? Ya baca ADART-nya. Mungkin yang kita lihat, masa cuma ngobrak-ngabrik warteg itu radikal? Kan itu. Miras itu radikal. Radikal, miras, sweeping, diskotik segala macam, kecuali yang bayar. Kalau yang nggak bayar dia obrak-abrik memang. Juga bayar ya aman. Nah, ini saya tegaskan, kalau mau baca ADART-nya, maka saat itu juga konklusinya pasti mengatakan radikal. Kalau menggunakan rujukan definisinya Syekh Usama Said Al-Azhari. Prinsipnya devaluasi negara tadi ya? Definisi radikalisme yang salah kemudian membuat produk-produk pencegahan dan tindakan terhadap radikalisme itu berbeda.
Filipina dengan kita berbeda definisinya, berbeda juga akhirnya produk-produk hukumnya. Myanmar juga lain lagi, Sri Lanka lain lagi, Thailand lain lagi, India, Pakistan, semua berbeda soal definisi. Akhirnya apa? Produk hukum pencegahan dan penindakannya berbeda. Satu contoh, Filipina itu menganggap bahwa radikalisme itu separatisme. Orang-orang yang ingin memerdekakan diri itu baru radikal. Pada akhirnya apa? Filipina telat dia mengantisipasi gerakan radikal yang kemudian semakin menggurita. Setelah telat, tidak ada cara lain untuk mencegah. Dia melakukannya dengan perang terbuka, perang simetris, asimetris yang terjadi di Marawi dan Julu. Seperti itu. Akhirnya adalah apa? Ketika perang terbuka terjadi, casualty-nya besar, korban-korbannya besar, cost-nya pun besar. Indonesia jangan sampai kayak gitu. Makanya Indonesia saat ini memang ada beberapa pada tataran polemik saat ini menghadapi kelompok radikal ini, kita kadang-kadang kelabakan. Kelabakannya di mana? Di produk hukum. Satu contoh, di Indonesia dalam 2 tahun terakhir ini ada fenomena namanya anarko-sindikalisme. Ini juga gerakan radikal, tidak berbasis agama, berbasis politik, diciptakan oleh Mikhail Bakunin pada zaman dulu. Sekarang dia berplatform berbasis gerakan buruh, lalu mereka melakukan destruksi terhadap produk-produk kapitalis. Bank dihancurin, stasiun dibakar, segala macam. Itu terjadi di kita ketika Omnibus Law kemarin. Ini kan anarko. Tapi apakah ini dianggap radikal, ekstrim, dan teror? Enggak. Undang-undang kita tidak mengatakan itu. Dia akhirnya ditarik ke ranah pidana umum. Inilah contoh bagaimana kekeliruan kita mendefinisikan radikal pada akhirnya berpengaruh terhadap produk hukum. Densus 88 kemarin sempat protes, berpolemik. Anarko itu teroris, harus diselesaikan dengan undang-undang teroris. Tapi ternyata tidak, menurut Bareskrim. Ini pidana umum, karena undang-undangnya memang mengatakan itu pidana umum. Teroris itu dalam konteks, menurut undang-undang itu memang harus ada jaringan, terstruktur. Dia melakukan gerakan-gerakan makar, gerakan-gerakan yang sifatnya subversif, dan ada pola gerakannya. Maka ketika anarko-sindikalisme melakukan gerakan destruktif, ya hanya dianggap sebagai perusahaan sarana publik saja. Itu salahnya. Balik FPI tadi, sejarah FPI itu kan dari Pam Swakarsa yang diciptakan oleh Wiranto saat itu ya. Awalnya Harun Razi juga. Ya, untuk Menteri Agama kemarin. Hanya untuk politik aja sebenarnya itu, Mas. Ya. Tapi kemudian ini karena dibiarkan, termasuk oleh silent majority membiarkan, dia semakin membesar dan dimanfaatkan masuknya kelompok-kelompok yang sudah dilarang oleh negara, HTI, JI, semua masuk ke sana sebetulnya. Jadi artinya FPI ini kan nggak murni dulu. Sampai sekarang sebenarnya nggak murni. Ini kalau saya mau sejarah tentang FPI. FPI tahun 98 ini didirikan oleh Wiranto. Dan didirikan juga oleh Kapolda Metro waktu itu namanya Nugroho Jayusman. Nah, juga di situ Harun Razi, Menteri Agama yang kemarin. Dari mana ini? Namanya dulu bukan FPI, namanya Pam Swakarsa. Dia direkrut dari mana? Dari preman-preman Banten dan preman-preman Betawi yang kemudian diakomodir, difasilitasi, dan dijadikan alat pukul untuk melawan mahasiswa. Gerakan 98. Ketika pasca reformasi, ini kehilangan induk. Dia ketika kehilangan induk, kemudian dia bermetamorfosis dalam berbagai bentuk. Ada 3 bentuknya. Waktu itu ketuanya bukan Habib Rizik kan ya? Pertama kan bukan, Mas? Belum ya? Belum. Ini ada 3. Ada 3 jalur FPI ini kalau kita mau tahu. Satu melalui jalur politik. Banyak ini. Jalur politiknya macam-macam. Lalu yang kedua ada jalur ekonomi. Jalur ekonomi adalah yang malak-malak. Kalau diskotik yang nggak nyetor nanti digerebek. Ini jalur ekonomi. Banyak yang nempel ke sini. Ada jalur teroris. Teroris ada 37 teroris terdaftar sebagai pengurus dan anggota FPI. Ada 37 valid. Pengurus pusatnya ada? Saya kurang tahu, tapi yang jelas ini pengurus terstruktur dan tercatat di dalam tubuh FPI. Ini ada 3 ini. Mereka kemudian bermetamorfosis dan oleh waktu itu masih ketuanya Habib Rizik, ini dijadikan alat bentur dan dijadikan alat transaksi politik bawah tangan. Dia kasarnya melacurkan diri untuk satu kekuatan politik tertentu. Tapi memang begini, mengapa saya sering menulis HPI ini lebih identik dengan Khawarij? Karena memang Khawarij itu seperti itu, gesturnya seperti itu. Dia akan melawan siapapun yang memerintah pada saat itu.
sampai dia itu berhenti kalau dianya yang memerintah. Ini Khawarij ini. Khawarij itu adalah satu kelompok di dalam Islam, kelompok ekstrim dan radikal pertama dalam sejarah Islam yang sudah terbentuk dari sejak Kanjeng Nabi itu sudah masih ada. Berarti pengulangan sejarah. Pengulangan sejarah. Pengulangan sejarah. Ini memang sudah ada. Makanya saya pernah nulis ya Mas John ya, bahwa FPI ini adalah secara gesturnya itu memang sangat-sangat Khawarij kalau menurut saya. Mereka selalu melawan pemerintahan. SBY juga waktu itu dilawan. Cuma pinter SBY dulu. Habib Rizik ditahan supaya bisa dikuasai FPI ini. Dijadikan alat mesin politik sehingga dia terpilih 2 periode. Nah, di zaman Jokowi buahnya itu di sini. Ketika Jokowi juga tidak mau menggunakan politik kanan dipakai oleh Pak Prabowo, kemudian dia harus melawan pemerintahan Jokowi. Nah, ini terus terjadi sampai 2019. Padahal ini yang saya juga heran dari Pak Prabowo waktu itu. 2 kali FPI tidak pernah bisa memenangkan dia menjadi presiden. Tapi masih dipakai lagi. Dia tergoda oleh posisi elektoralnya terpilihnya Gubernur Anies di Jakarta yang ternyata mandul secara nasional. Berjaya di satu daerah belum tentu berjaya di seluruh negara, belum tentu. Meskipun FPI kenyataannya memang ada di tiap daerah, tapi ya skalanya kecil sekali. Secara elektoral kecil, Mas, karena memang FPI mungkin ya secara organisatoris iya tercatat sebagai anggota FPI, tapi dalam belahan-belahan elektoral regional mereka kan terpisah. Kasarnya gini, satu contoh, saya anggota FPI, sampean dari PDIP nyalek, saya milih sampean kan. Meskipun FPI memilih orang lain. Kan seperti itu, ada irisan-irisan. Ini kan memang salah satu komplikasi dari satu sistem multipartai kita. Pada akhirnya adalah apa? Sesuatu yang sudah dikuasai secara elektoral dari pusat di daerah itu belum tentu solid sampai ke daerah. Makanya banyak partai-partai yang sering tertipu di situ. Rekom segala macam, mentang-mentang di DPRD di daerah itu punya 4-5 kursi, tapi ternyata tidak sanggup menjadikan seseorang menjadi satu pemimpin daerah. Karena memang irisan-irisan politik itu berbeda. Ya, sistem politiknya memang harus dirubah. Selama kita masih mempunyai sistem multipartai seperti ini, politisasi agama itu tidak akan bisa kita hindari. Ketika politisasi agama itu sudah bergulir cepat, mengalir kemana-mana, radikalisme itu pasti akan tumbuh kembang di situ.